Kolaborasi Kemensos dan Kemendagri buka akses identitas kependudukan bagi warga marginal atau terlantar. Sebelum perekaman data dimulai, semua warga marginal melakukan tes rapid antigen. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini meninjau proses perekaman data kependudukan bagi warga marginal atau terlantar. Yang pertama, tugas negara itu memberi identitas. Nah, hari ini adalah perekaman yang kesekian. Setelah kemarin dan beberapa di daerah juga sudah bergerak. Jadi Bu Mensos bersama Kementerian Pak Mendagri menuntaskan perekaman bagi, kalau di Kemendagri menyebut penduduk rentan adminum. Kalau di sini sebut pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, itu sama, termasuk orang yang tidak punya rumah, gelandangan, pengemis gitu ya, tunawisma. Nah, itu kita layani. Metodenya jemput bola. Kita datangin, kalau sudah ketemu kita kumpulkan untuk memudahkan. Karena kalau seperti teman-teman yang kita rekam ini kalau harus datang sendiri pasti takut. Maka kita mobilisir, kita bergerak proaktif. Jadi Bu Mensos menugaskan Pak Dirjen Rehabilitasi Sosial, Pak Mendagri menugaskan Dirjen Dukcapil untuk bergerak bersama. Jadi dua kementerian ini berkolaborasi untuk menuntaskan perekaman. Karena yang ini juga kadang-kadang tidak mudah. Kita harus beberapa kali mendata agar yang bersangkutan betul-betul belum pernah terdata di tempat lain. Nah, maka yang pertama dulu kan ketemu dengan sidik jari, ternyata sudah terdata dan punya KTPL, tinggal kita cetak ulang. Kemudian di tracking nama, sudah ketemu, dia di tempat lain tetapi belum merekam. Langsung kita rekam. Nah, hari ini adalah orang-orang yang pindahan ke Jakarta atau diberikan alamat di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Jadi kalau melihat di TKS itu kan sudah ada perkembangan yang sangat bagus. Di tahun 2020 atau 2019 akhir itu 83% yang cocok di TKS dengan data penduduk. Ini kita lakukan validasi, verifikasi terus-menerus berbasis NIK. Ini juga rekomendasi dari KPK, Deputi Pencegahan, agar berbasis NIK. Sekarang sudah cocok 90,3%. Jadi sudah naik 7% lebih. Ya. Nah, ini terus kita rapikan, kita lakukan proses-proses seperti ini. Nah, mudah-mudahan di tahun ini sudah lebih meningkat lagi DTKS yang cocok dengan big data, proses yang dinamis ya. Jadi sepanjang orangnya masih hidup kita cari. Jadi kami sudah menggerakkan Dinas Dukcapil daerah untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan lembaga dengan balai-balai. Jadi datanya dari balai dan dari Dinas Sosial, Dukcapil yang melakukan verifikasi dan perekaman. Ya terus ini kan sudah berjalan lama Mas. Dari 2015 saya kebetulan lama jadi Dirjen mendampingi sejak Bu Kofifa, Pak Idrus Marham, Pak Agus Gumiwang, Pak Juliari Batubara dan sekarang Bu Risma. Jadi saya tahu perkembangannya dan saya mendampingi terus, bergerak terus. Kemsos dan Kemendagri itu terus berkolaborasi. Maka datanya sekarang meningkat jauh lebih bagus. Menurut pandangan kami, 90,3% itu sudah bagus. Nah ini kita tidak berhenti di situ. Jadi data yang belum rapi, yang masih salah, kita verifikasi terus-menerus. Kami mengakui data ini belum sempurna, maka kita lakukan proses merapikan terus-menerus. Oke? Terima kasih Pak Dirjen. Atur nuwun. Kecil ikut orang tua mulu. Oh, dari kecil. Waktu itu kan keluarga kan pas mama meninggal, bapak pindah ke sini, kebanjiran surat-suratnya. Terus akhirnya pindah ke Jakarta. Bapaknya surat-suratnya hilang semua, akhirnya itu pindah ke Jakarta. Dari sananya udah nggak ada langsung surat-suratnya. Bapak alhamdulillah bisa bantu-bantu keluarga, nantinya bisa kerja. Kan susah sekarang kalau nggak punya KTP. Iya. Semoga saya bisa dapat kerjaan yang lebih layak, bisa bantu keluarga lebih baik lagi daripada sekarang. Capek mulung terus. Apalagi adik-adik kan masih kecil, saya kan kakak yang pertama. Terima kasih, sukses ya. Semoga apa yang diharapin tercapai ya. Pak. Ya, terima kasih.